Jadi hari ini Pak yang ditunggu Bapak nih makanya nggak pulang-pulang, biasanya udah sepi nih Pak. Baik, dari Pak Purbaya tadi itu kita sudah mengundang pagi 4 kementerian, yang barusan 2 kementerian. Semuanya ujung-ujungnya APBN semua Pak. Ujung-ujungnya tuh kebutuhan APBN-nya banyak sekali. Saya sampai nggak ngebayangin kalau jadi bendahara negara atau jadi Menteri Keuangan tuh nggak mudah. Karena semua program kampung nelayan butuh uang tadi Pak. Kemudian kesehatan tadi juga butuh uang gitu. Tapi kalau kita melihat tentu saja PR-nya banyak ya Pak. Tapi saya lihat terakhir-terakhir ini ada beberapa isu yang mungkin nanti perlu Bapak sampaikan. Satu adalah orang melihat Pak Purbaya ini sosok yang membuat orang ini nggak merasa dikejar-kejar pajak, itu jadi penting. Nah artinya apa? Tetap peningkatan tax ratio dengan pajak tapi tetap memberikan insentif dari sisi dunia usaha. Kemudian kepada masyarakat juga kalau kita lihat ada beberapa sektor yang PTKP-nya dinaikkan sehingga orang merasa tenang mendapat konsumsi yang lebih tinggi Pak. Jadi itu juga ada kesenangan dari masyarakat gitu ya. Nah mungkin Sejak Bapak. kapan Bu Afilani panggil saya Pak Purbaya? Loh ini sekarang udah. Manggilnya Mas Yudi dia. Oh enakan Mas aja ya, kayak lebih muda loh. Oke, Mas Purbaya, biasa saya panggilnya Mas Yudi, sekarang Mas Purbaya deh. Ya Mas Purbaya, jadi kalau melihat dari ini. Ya pemerintah nama saya ganti-ganti terus. Dulu Yudi, sekarang jadi Purbaya. Nanti benar lagi Yudi lagi. Yudi lagi, panggilnya Yudi. Jadi memang saya dulu di Komite Ekonomi itu memang Mas Yudi ya, Mas Yudi ini memang suatu orang yang memang punya sosok yang sebenarnya sama dengan sekarang. Orangnya nggak berubah secara personal, saya kenal gitu ya. Jadi ceplas-ceplos, sekarang ada julukan baru cowboy ya, benar nggak? Julukan cowboy. Tapi saya melihatnya adalah sesuatu yang disampaikan itu adalah yang memang kita tahu itu yang harus dilakukan gitu. Jadi saya termasuk orang yang saya kira ini harus dilakukan supaya orang meniru gitu ya. Tapi saya bukan karena ada Mas Yudi ya. Oke silakan Mas Yudi. Jadi kita pengen dengar satu adalah bagaimana sih sebenarnya melihat sekarang ini gebrakan-gebrakan yang dilakukan itu kan tujuannya adalah setuju banget gitu. Gimana mengalihkan anggaran kalau nggak dipakai ya. Kemudian memang sesuatu yang dibutuhkan itu yang harus didahulukan sehingga pertumbuhan. Orang tuh kadang-kadang nggak percaya dengan pertumbuhan. Karena seingat saya sarasehan yang ada Pak Prabowo waktu itu, orang yang optimis pada saat itu cuman Mas Yudi. Orang lain tuh pesimis semua. Langsung Pak Prabowo tuh begini-begini. Jadi mungkin gara-gara itu Mas Purbaya bisa jadi menteri. Silakan. Pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya tadi, nggak didengar pertanyaannya. Saya perhatikan diri. Ya, pertanyaannya satu. Ini asik presentasi, saya nih. Masih ingat yang di Ken. Jadi satu adalah tax ratio ini kan tentu saja tetap harus diperbaiki dong gitu. Nah tapi orang tuh merasa nyaman walaupun tax ratio tetap akan diperbaiki atau ditingkatkan ya. Yang kedua orang juga seneng nih, Cortex kemarin masalah-masalah sekarang akan diperbaiki. Jadi orang tuh masih merasa ada jangka waktu orang tuh memperbaiki dengan Cortex yang ada. Dua itu dulu deh Mas dijawab. Ya. Ya, nanti baru yang lain. Lanjut presentasinya Bu. Apa? Jadi begini, waktu saya diperintah dikasih tugas menjadi Menteri Keuangan, ekonomi kita sedang melambat cukup signifikan. Tanpa orang sadari sebetulnya sejak setahun terakhir bahkan setahun setengah terakhir ya. Ekonomi diperlambat dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tidak terlalu akurat. Saya suka kritik itu, kata orang nggak boleh kritik. Tapi biar aja. Kalau saya nggak tunjukin kesalahannya, saya nggak bisa betulin. Dari bulan sampai April tahun ini sebetulnya bagus, udah ada recovery, perbaikan kebijakan. Tapi Mei, Juni, Juli, Agustus, ekonomi dicekik lagi dengan seperti menghilangnya uang dari sistem perekonomian. Jadi ekonomi kalau kita siklus bisnis naik, turun, naik, turun, naik, turun kan gitu. Kalau lagi naik, kebijakannya apa? Kita kan selalu counter cycle kan, ini perlambat sedikit boleh. Tapi kalau lagi turun, kita dorong ekonominya itu yang disebut counter cyclical measure, kebijakan untuk melawan siklus bisnis sehingga kalau naik nggak kencengan, nggak kepanasan, kalau turun nggak terlalu dalam. Jadi ketika ekonomi jatuh seperti itu, kalau kita kenain pajak di mana-mana, semuanya kenain pajak, kawinan juga katanya mau dikenain pajak kan ya? Betul. Semuanya pokoknya, ya bukan counter cyclical, itu pro cyclical, lagi jatuh akan semakin jatuh lagi. Ya, setuju. Saya bisa kenakan pajak seperti itu, tapi nggak ada gunanya. Makin jatuh ekonominya, pendapatan pajak juga makin kecil kan. Yes. Saya naikin lagi pajak, makin turun lagi ke bawah.
Akibatnya ya ekonomi akan terus turun ke bawah, mungkin ke resesi yang mungkin parah. Untungnya saya ekonom betulan Bu, saya nggak sebodoh itu kelihatannya. Agak pinter dikit lah. Jadi kita balik dengan kebijakan yang pro-cyclical tanpa mengeluarkan uang terlalu banyak. Artinya saya belum sampai ke titik untuk ekspansi fiskal. Yang saya kerjakan adalah mengoptimalkan semua uang yang ada di tangan saya semua. Saya lihat kan pemerintah punya uang banyak di bank sentral. Setiap tahun tuh sisanya banyak tuh Febrio tuh kerjanya nggak betul tuh Feb. Udah Setiap keluar tahun obligasi. tuh 400 sampai 500 triliun sisanya. Jadi saya pikir kita belanjakan itu cepat. Saya balikin 200 triliun ke sistem perekonomian kan. Orang bilang, itu langkah yang luar biasa. Padahal itu langkah yang paling gampang, nggak mikir. Cuman saya pindahin uang saya dari BI ke perbankan, udah. Sebetulnya untuk bank juga nggak ada syarat macam-macam. Pokoknya lu belanjain aja. Tapi kalau kata Febri mesti ada syaratnya, udah saya syarat lah biar kelihatan saya pejabat. Kasih ini. Padahal itu nggak ada syarat. Mereka bisa belanjakan suka-suka mereka sebetulnya. Ada yang conditionality itu saya taruh karena emang prosedurnya seperti itu kan ya, nggak apa-apa selama masih bisa jalan semuanya. Tapi bunga turun kok Pak, pada seneng bunga turun. Ya itu kan orang tadinya nggak percaya. Kalau dipindahin ke sistem gimana? Pasti bunga turun karena ada oversupply, tambahan uang di perekonomian. Orang nanya lagi, itu canggih banget cara berpikirnya. Enggak juga, itu hukum ekonomi yang paling sederhana, supply demand. Saya tambah supply-nya, harganya turun, harga uang adalah bunga, jadi bunga turun. Kalau bunga turun semuanya biasanya bergerak ya, kita balik dari sederhana semuanya biasanya gerak ya. Jadi itu yang saya kerjakan ya, tanpa macam-macam saya lakukan kebijakan countercyclical mendorong ekonomi dan sekarang lumayan bagus kelihatannya. Kalau saya lihat bunga turun dan optimisme masyarakat udah balik, gerakan ekonomi mulai tumbuh, kredit mulai tumbuh sedikit-sedikit. Belum secepat yang saya harapkan, tapi udah jelas pembalikan arah ekonomi sudah terlihat. Sudah kelihatan. Dan kalau saya lihat yang paling penting untuk saya sebagai pemerintah adalah bagaimana penilaian masyarakat ke pemerintah. Membaik apa enggak. Saya punya indeks dulu di Ganareksa, sekarang masih di LPS, nanti kalau itu saya pindahin ke keuangan kali ya. Pokoknya survei ikut saya. Itu namanya indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Pada waktu bulan Juli, Agustus, September turun ke level yang rendah sekali, ke level yang membahayakan. Jadi demo-demo itu menandakan bahwa masyarakat nggak puas ke pemerintah karena ekonominya memburuk. Ada kekhawatiran mereka belanja ya, kalau lihat dari LPS datanya. Bukan khawatir, memang susah hidupnya. Jadi itu yang real, kesulitan ekonomi yang real. Karena memang ekonomi direm, laju pertumbuhan uang itu ketika itu 0%. Oh, ada. Coba lihat sini gambarnya. Sebelah sini. Mana? Datanya. Nah, boleh juga saya betangin dikit ya. Nah, itu yang kanan tuh. Nah, itu yang oranye sebelah kanan tuh indeks kepercayaan konsumen terhadap pemerintah. 100. Itu kan itu dari bulan Juli, Agustus, sampai September turun dari 117 ke 101. 101 ya. Bahaya itu. Kalau nggak kita balik itu turun. Kalau Anda balik dibandingkan level-level sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, itu udah hanya sedikit lebih tinggi dibanding level pada waktu COVID. Padahal kita nggak ada bencana. Jadi emang masyarakat susah dan kalau nggak kita balik, saya yakin di bulan-bulan berikutnya demo akan makin luas sampai kita tidak bisa mengendalikan keadaan. Jadi kita balik dengan counter cyclical policy yang irit. Jadi saya belum ekspansi betul-betulan. Saya cuma perbaiki manajemen keuangan saya perbaikin, manajemen cash flow saya perbaiki. Pemerintah yang bagian pemerintah yang belanjanya masih lambat, saya himbau lah, bukan saya cawe-cawe ya. Kamu perlu apa? Ya saya bantu biar cepat, gitu. Biar belanja lebih cepat. Tapi sebagian orang bilang itu cawe-cawe, tapi sih enggak cawe-cawe. Saya enggak ikut campur kebijakan mereka. Yang penting belanjanya diserap tepat waktu, tepat sasaran. Dan yang pemerintah juga kan sama kan. Mereka datang ke saya tuh suatu saat, berapa 18 gubernur protes, uang saya kurang, ini tahun depan gimana? Terus saya lihat uangnya, ternyata uang dia kemarin ada 230-an, nganggur. Kenapa itu nggak dipakai dulu biar ekonominya muter? Jadi
tujuannya supaya ekonomi triwulan keempat ini Bergerak. tumbuh di atas 5,5%. Iya, waktu itu kan waktu terjadi efisiensi memang kalau kita lihat pertumbuhan terganggu kan, kita lihat waktu itu di bawah 5 ya, sebelum sebelum Mas Yudi masuk gitu. Tapi kemudian banyak insentif kepada masyarakat terkait dengan pajak yang dikurangi, yang 10 juta itu naikkan. Nah itu kan implementasinya belum terjadi kan, nanti pada Maret biasanya pajaknya baru kelihatan gitu. Nah ini seperti apa implementasi dari sektor wisata yang dikurangi dari 5 PTKP-nya dari 5 juta jadi 10 juta itu kan udah beberapa itu seperti apa itu polisinya itu? Ya dengan announcement efek aja mereka udah seneng kalau udah di announce akan itu kan mereka akan merasa lebih kaya kan, biasanya begitu kan. Betul. Dia akan lebih berani belanja lagi. Tapi bukan itu aja. Ketika ekonomi didorong lebih cepat dengan policy yang saya sebutkan tadi antara lain ya sektor wisata juga akan tumbuh lebih cepat lagi kan. Karena orang banyak duit, oke, kita belanja. Orang yang tadinya duitnya pas-pasan, berani juga jalan-jalan, kenapa? Nanti kan ke depan gampang cari duit lagi, kira-kira gitu. Jadi ini kan mendorong semuanya. Jadi kebijakan mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah membuat semuanya orang senang, sekaligus menaikkan pendapatan pajak saya, memperbaiki juga tax ratio saya. Karena selain government sector juga, saya pastikan private sector juga berjalan. Nah itu penting. Jadi monetary policy ketika saya fiskal kenapa mau ngomong moneter ya? Boleh Pak Febrio? izin Pak, izin. Boleh dong. Saya ngomong sedikit. Ketika kebijakan fiskal berdampak ke moneter, bertambahnya uang di sistem, yang paling bergerak duluan adalah sektor real, swasta, bukan pemerintah. Jadi itu akan menggerakkan sektor real dengan lebih cepat lagi. Kalau kita bandingkan, Anda pasti nanya tax ratio gimana? Pada waktu zamannya Pak SBY, tax ratio itu sekitar 11. Betul. 11%. Zaman Jokowi turun 10,5, antara 10 sampai 10,5. Itu sekitar 0,5 sampai 1%. Kenapa? Yang zamannya Pak SBY itu private sector yang jalan, zamannya Pak Jokowi BUMN dan government sector lah kira-kira. Betul. Kalau sekarang saya hidupkan lagi private sector, kan kira-kira tax ratio saya akan naik 0,5 sampai 1%. Dari sekarang 10 ya? Sekarang masih 10 kan? 10 sampai 11 sudah hampir di tangan. Itu income tambahan ke saya itu 120 sampai 240 triliun tanpa ngapa-ngapain. Jadi saya aktifkan sana untuk menaikkan pendapatan pajak saya.